Halo semua, selamat datang kembali di Belajar Yuk Korea. Nah, di video pembelajaran kali ini saya akan memberikan kalian sebuah tips bagaimana caranya menguasai cara konjugasi dari kata kerja ke dalam tenses-tenses di dalam bahasa Korea. Nah, dikarenakan ada beberapa dari kalian yang masih bingung bagaimana cara mengkonjugasi kata kerja ke dalam sebuah tenses di dalam bahasa Korea. Oke, jadi yang perlu kalian ketahui yang pertama adalah kalian harus menghilangkan akhiran ta di dalam kata kerja. Nah, dikarenakan semua kata kerja di dalam bahasa Korea memiliki akhiran ta. Nah, sebelum kalian mengkonjugasinya ke dalam sebuah tenses, maka kalian harus menghilangkan dulu ta-nya. Ya, seperti contoh kata yang memiliki makna pergi. Nah, apabila kalian ingin mengkonjugasinya, maka kalian hilangkan ta-nya, maka tersisa ka. Nah, seperti contoh saya menambahkannya atau merubahnya ke dalam sebuah simple present. Ya, seperti contoh kata tadi saya hilangkan ta-nya, tersisa ka, ditambahkan dengan ayo dikarenakan dia berakhiran a. Yang menjadi kayo yang memiliki makna pergi di dalam simple present. Dan selanjutnya apabila saya rubah ke dalam simple past seperti contoh kasoyo. Ya, dari kayo menjadi kasoyo. Dan apabila dirubah ke dalam future tense menjadi kal koyo yang memiliki makna akan pergi. Ya, ingat kalian hilangkan ta-nya terlebih dahulu, itu adalah yang paling penting. Nah, untuk contoh selanjutnya ada mokda yang memiliki makna makan. Oke, mok kalian hilangkan ta-nya, dan apabila kalian ingin merubahnya ke dalam simple present maka menjadi mokoyo yang memiliki makna makan. Dan apabila kalian merubahnya ke dalam past tense menjadi mogossoyo. Artinya makan akan tapi di masa lalu. Nah, dan selanjutnya kalian rubah ke dalam future tense yang memiliki makna akan makan. Nah, maka menjadi mogel-koyeyo. Oke, mogel-koyeyo. Nah, ingat yang paling penting di sini adalah kalian hilangkan ta-nya di dalam kata kerja. Nah, bagi kalian yang masih bingung mengenai rumus-rumus tenses dasar di dalam bahasa Korea, kalian bisa melihat video pembelajaran saya sebelumnya mengenai tenses dasar di dalam bahasa Korea. Nah, jadi semua kata kerja di dalam bahasa Korea memiliki akhiran da, termasuk kata sifat. Dikarenakan kata sifat di dalam bahasa Korea bukan lagi adjektif, akan tapi descriptive verb. Intinya dia sama seperti kata kerja. Seperti contoh hipeta atau cantik. Ya, di situ dia memiliki akhiran da. Nah, ketika kalian ingin merubahnya atau mengkonjugasinya ke dalam sebuah tenses, maka kalian harus menghilangkan ta-nya. Ya, menjadi yipe. Apabila saya rubah ke dalam simple present menjadi yipoyo. Ke dalam simple present yiposoyo. Ke dalam future tense menjadi yipelkoyeyo. Ya, ingat kalian hilangkan ta-nya, itu adalah yang paling penting. Dikarenakan yang membuat kalian bingung adalah ta-nya. Dan selanjutnya adalah cara penggunaan partikel, ya, terutama partikel topik, subjek, dan objek. Nah, seperti contoh saya memiliki kalimat 저 학생이에요. Nah, ketika saya tambahkan partikel topik yaitu 는 menjadi 저는 학생이에요. Nah, ketika kalian merubah atau menambahkan partikel topik ke dalam 저, maka si cho itu menjadi topik pembicaraan atau saya itu menjadi topik pembicaraan. Ya, dikarenakan ada partikel nen. 저는 학생이에요. Saya adalah pelajar. Ya, saya tidak tahu yang lain, akan tapi yang pasti saya adalah pelajar. Apabila kalian menggunakan partikel topik, dikarenakan cho itu adalah topik dalam pembicaraan tersebut. Dan contoh lain, 이 가방은 비싸요. Tas ini mahal. Saya tidak peduli dengan tas lain, saya tidak tahu tas lain harganya berapa, akan tapi tas ini mahal. Ya, jadi i kabang atau tas ini menjadi topik pembicaraan kalian ketika kalian menggunakan partikel topik. Ya, intinya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk partikel subjek. Seperti contoh saya memiliki kalimat apa 회사에 가요. Apa 회사에 가요. Apabila kalian ingin menambahkan partikel subjek, maka kalian bisa merubahnya menjadi apakah 회사에 가요. Nah, di situ kalian tidak merubah
meaningnya atau tidak merubah maknanya. Maknanya tetap sama, akan tapi ketika kalian merubah atau menambahkan partikel subjek, orang akan lebih mudah menebak siapa pelaku atau siapa subjek dari kalimat yang kalian ucapkan tersebut. Ya, sebenarnya tidak ada bedanya. Kalian sebenarnya kalau misalkan kalian bisa menebak siapa subjeknya di dalam sebuah kalimat di dalam bahasa Korea, kalian tidak perlu menambahkan partikel subjek. Nah, selanjutnya untuk partikel objek. Oke, saya memberi kalimat 제가 김밥 먹었어요. Saya makan kimbap. Akan tapi, saya ingin menambahkan partikel topik ke dalam kalimat tersebut. Maka saya tepatkan setelah kimbap. Maka kalimatnya menjadi 제가 김밥을 먹었어요. Kenapa? Karena kimbap merupakan objek di dalam kalimat tersebut. Ya, 제가 김밥을 먹었어요. Maknanya tetap sama, yaitu saya makan kimbap. 제가 di situ adalah hasil perubahan, ya, hasil penambahan partikel subjek dengan si subjeknya. Ya, 제가 itu adalah 저 ditambahkan dengan partikel subjek ka. Ya, bukan lagi coga kan tapi menjadi 제가. Oke, dikarenakan ada beberapa dari kalian yang masih bingung 제가 itu apa sih? Padahal 제가 adalah co dengan ka. Apabila kalian bisa mengetahui apa topik dari pembicaraan kalian, siapa subjeknya dan apa objeknya. Ya, kalian tidak perlu menggunakan partikel topik, subjek, dan juga objek. Apabila kalian ingin lebih jelas, maka kalian bisa ditambahkan partikel-partikel tersebut. Nah, jadi itu sebenarnya fungsi dari partikel topik, subjek, dan juga objek. Nah, saya harap penjelasan saya mengenai cara konjugasi kata kerja ke dalam sebuah tenses bisa kalian pahami dengan mudah. Dan apabila kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. 감사합니다. 다음 시간에 만나요.